Saderenge dadi niku wis pokoke piye carane sesuk dipilih ya, sesuk dipilih, sesuk ngene tak kei bantuan semene. Boro-boro ngakei bantuan, malah danane dikorupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para ustadz, kiai, yang kami hormati Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Kandangan, pimpinan cabang Aisyah Kandangan, dan tak lupa hadirin wal hadirat jamaah pengajian Ahad pagi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita sekalian nikmat yang begitu banyak. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan senantiasa kita menambah keimanan kita, menambah amal soleh kita. Karena hakikat dari syukur itu adalah menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh, Kanjeng Nabi paring dawuh, paring contoh datang kita sedaya babagan syukur. Garwanipun tanglet kalian Kanjeng Nabi. Pirsa bilih Kanjeng Nabi menika salat sewengi niku antos sukunipun bengkak-bengkak. Lajeng piyambake menika matur kalian Kanjeng Nabi, ya Nabi, qad ghafarallahu laka min dzanbika ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Jeng Nabi, panjenengan niku dosane pun di ngapura kali Gusti Allah. Dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi apa jawaban Kanjeng Nabi? Afala akunu abdan syakuron. Apakah tidak boleh saya itu menjadi hamba yang bersyukur? Artinya syukur itu adalah kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Kita wonten panggenan menika mugi-mugi kacatet dening Allah Subhanahu wa Ta'ala minangka tondo syukur, menggunakan kesehatan kita, menggunakan kesempatan kita untuk sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ing papan menika. Sholawat saha salam mugi tansah aturaken dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan terlimpah pula kepada kita selaku umatnya. Nuwun sewu niki bahasane campur sari, Pak, nggih.
Mboten namung iki lagu mawon iki basa niki nggih campur sari. Kadang basa Indonesia nggih kemutan Jawane, kadang nek Jawa terus nggih kadang samar nek kleru niki. Samar nek kleru. Pramila niki njuk campur sari saderenge nuwun pangapunten ingkang kathah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ing enjang menika ingkang badhe kula aturaken nggih menika babagan orang-orang yang merugi, orang-orang yang merugi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Normalnya manusia niku mboten wonten sing kepengin rugi. Mbok sinten kemawon. Niku nek ditawani kan rugi niku mboten enten sing kersa, mboten enten sing purun. Sampeyan rugi gelem, oh nggih mboten gelem. Gitu. Sinten kemawon. Ingkang dados petani nggih mboten enten sing purun rugi. Nanem nggih sak tanem-tanemane nggih kepingine pikantuk panen. Gitu, pikantuk panen. Wong pun paringi panen mawon menawi hitung-hitungane niku dereng jangkep. Misalnya wong sing nraktorake wae entek semene, sing macul entek semene kok oleh semene sesuk damel garap malih niku kok burung cucuk niku mawon tasih kasebat rugi. Kepingine nggih badhe pikantuk ingkang langkung gitu. Wah, kepingine yo tambah meneh ngono Gusti Allah. Semene niki nggih besok dilabuh meneh dereng cekap. Mboten enten sing kepengin rugi. Pedagang nggih wonten. Pedagang niku nggih tindak enjing wangsul sonten niku anggenipun sadian mboten enten sing kepengin rugi. Wong sadian kok kepengin rugi niku nggih mboten sanes. Mboten sios sadian, gitu. Wong sadian ting pekan mboten nggih pundi mawon kok kepengin rugi mboten wonten. Sing dipadosi napa? Nggih badi, gitu. Nggih badi. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita sedaya minangka tiyang mukmin sebagai umat yang beriman, umat Islam, nggih semanten ugi nggih mboten kepengin rugi. Kita masih tinggal di dunia ini menginginkan ya untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Tidak ada yang kemudian menginginkan kerugian. Karena kita masih tinggal di dunia dan dunia itu ibarat kita itu bercocok tanam. Menanam, maka ada sebuah perkataan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah ladang untuk mencari, untuk mendapatkan bekal menuju negeri akhirat. Dunia ini juga termasuk sebuah perniagaan. Pramila Allah Subhanahu wa taala nedahaken dhateng kita sedaya sebuah perniagaan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan sadean. Iki malah pun dipun tedahaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ayat lain surat Taubah menika innallaha astara minal mukminin. Allah niku badhe numbas ya, dhateng orang-orang mukmin. Gantine ngangge napa? Ya ngangge swarga. Pramila mboten wonten di dunia ini yang kemudian menginginkan kerugian. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ini saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala datang kita sedaya minangka umatipun, minangka kawulanipun. Allah mengingatkan kepada kita semuanya. Di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan bahwasanya jangan sampai kita itu menjadi atau tergolong sebagai orang-orang yang mendapatkan kerugian, nandang kapitunan. Siapa saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala ngemutaken dhateng kita sedaya wonten surat Al-Ashr, surat pendek namung 3 ayat niki luar biasa. Pendek tapi isinya sangat luar biasa. Maka Imam Syafi'i itu mengatakan lauma anzalallahu hujatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Umpama Gusti Allah niku menurunkan suatu hujah melainkan hanya surat ini niki namun sampun cekap ya. Lakafathum, sungguh sudah cukup ya.
karena isinya sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Kita diingatkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia itu benar-benar inna niki prabot taukid ditegaske. Lam lafi, lamnya niki juga prabot taukid ditegaskan lagi, 2 kali penegasan. Benar-benar dalam keadaan rugi. Pramila kita sedaya niku ampun ngantos dados golonganipun orang-orang yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Melainkan orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling nasihat menasihati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, nasihat menasihati dalam hal kebenaran dan juga kesabaran. Orang yang merugi niki nggih kok wangsulipun. Golongan yang pertama yang merugi adalah orang yang kemudian tidak memiliki keimanan. Ya, iman itu ibarat sebuah barang yang sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Kita sedaya niku menawi kagungan. Mbah niku bondo kok berharga niku nggih. Sing jagongan tenanan. Sing jaga tenanan. Ibu-ibu kagungan perhiasan. Mbah niku rupane permata napa-napa niku sing nyimpen jan tenanan. Disimpen dipun napa niku paringake wonten brangkas nggih, Bu nggih. Nah, wonten kotak disimpen wonten almari sing kinten-kinten niku aman. Karena apa? Memang ketika kita mendapatkan sebuah barang yang berharga itu akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Iman itu juga termasuk barang yang sangat berharga. Berharga. Maka kemudian seseorang yang tidak mendapatkan keimanan itu tergolong orang-orang yang merugi. Keimanan, iman Islam tergolong niku. Kita mendapatkan sebuah keimanan, ya, dikelompokkan menjadi orang-orang yang berserah diri, ya, sebagai orang Islam. Maka orang yang kemudian mencari selain Islam, dia tergolong orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, artinya kita masih berada dalam keimanan, falyuqbala minhu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan kelak di akhirat kita tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Keimanan itu mboten namung kagem kita sedaya, tapi juga harus kemudian ditularkan kepada sanak keluarga, putra wayah niku harus tetap menjaga keimanan. Maka para nabi itu memberikan sebuah contoh. Salah satunya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam niku paring dawuh dumateng putran-putranipun. Nalikanipun Nabi Yakub alaihissalam mendekati ajalnya, mendekati akhir hayatnya, kemudian beliau berpesan kepada para putran-putrani, kepada anak-anaknya. Apa yang dipesankan pada beliau? Idkhadara Yaqubal maut, ketika Nabi Yakub niku kedatangan malaikat maut, kemudian berpesan kepada anak-anaknya. Apa pesannya? Mata budu namin ba'di. Mata budu namin ba'di. Niki napa niku? Ketika kita kemudian sandingkan dengan kondisi kita saat sekarang ini, niki berbeda jauh. Nek kita sedaya niku justru malah khawatir menawi putra wayah niku mboten pikantuk rezeki. Nek pesenene nek ngen kita niku malah kualik, khawatir nek mboten pikantuk rezeki. Nek Nabi Yakub alaihissalam mboten. Khawatir menawi putra wayah niku mboten kagungan iman.
Yo sesuk kene aku wis ora nono, sapa sing mbok sembah? Siapa yang akan engkau ibadahi? Nek kita niku rata-rata niki, rata-rata. Ini pesene nih, mata kulu namin badi. Sesuk nek aku ora nono, sesuk njuk anak putu kerek kakani opo? Yo sesuk rek mangan opo? Nah, misalnya ngonten niki. Niki perbedaan nih. Ya. Amen golek dhewe kan ngonten ya to. Ini hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka keimanan ini betul-betul sangat penting, tidak hanya untuk diri kita. Maka kita kemudian memikirkan anak keturunan kita. Jangan sampai kemudian memiliki anak keturunan yang kemudian lepas dari keimanan. Maka kita sekalian ini sering diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, senantiasa untuk menjaga keimanan. Supaya apa? Kita ini tidak tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Niki golongan yang pertama. Jadi golongan yang pertama, golongan yang akan mendapatkan kerugian adalah orang-orang yang kemudian imannya itu lepas. Imannya adalah lepas. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa amilus sholih. Wa amilus sholihat. Orang-orang yang kemudian melakukan amal soleh. Wong solipun. Orang yang merugi adalah orang yang melalaikan beramal soleh. Kalau orang yang selamat kan illalladzina amanu wa amilus sholihat. Yang selamat itu yang kemudian memiliki keimanan, beriman, boten cekap iman nanggih amal soleh. Orang yang merugi, orang yang kemudian melalaikan dalam beramal soleh. Ya, melalaikan beramal soleh. Sehingga ketika kelak kemudian sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu kemudian yang ketika melalaikan amal soleh di dunia, sudah kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di akhirat ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amal yang ditimbang, amal soleh yang kita peroleh ketika di dunia ini, kemudian timbangannya itu ringan. Timbangannya ringan. Timbangannya ringan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-89 menawi boten klentu radi-radi supi. Wal waznu yauma idzinil haq. Wal waznu yauma idzinil haq. Hari timbangan, hari di mana amal kita ini kelak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara yang hak, adalah perkara yang benar. Fa amma man saqulat mawazinu, maka barang siapa yang kemudian timbangannya ini berat, fa ulaika humul muflihun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wa amma man khafat mawazinu, barang siapa yang kemudian timbangan amalannya ini ringan, ulaikal ladzina khasiru fid dunya wal akhirah. Orang itu adalah orang-orang yang merugi di dunia maupun akhirat. Kenapa? Kebanyakan kita itu sering lupa kaitannya dengan waktu. Ini kaitannya dengan waktu. Ya, kaitannya dengan waktu. Maka disebutkan di dalam surat Al-Asr tadi, wal asri, demi waktu, demi masa. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita sedaya menika kangen kagungan jatah. Waktu itu sama. Waktu itu sama. Tidak mengenal siapa dia. Mbuh sugih, mbuh melarat, mbuh wong biasa menapa wong berpangkat. Niku kagungan jatah waktu niku sami. Waktu itu sama. Satu hari ke 24 jam. Boten benten. Ya, semuanya kita mendapatkan jatah yang sama. Satu hari 24 jam. 24 jam. Tidak mengenal siapa dia. Dia itu meskipun orang yang berilmu maupun yang tidak berilmu, jatahnya sami. Ya, jatahnya sami.
Oleh karena itu kemudian ketika menggunakan waktu itu kemudian disia-siakan. Waktu disia-siakan ya nanti akan menjadi rugi sendiri. Ya. Wong kita niku kagungan jatah ingkang sami. Ketika menyia-nyiakan waktu akan mendapatkan sebuah kerugian. Ya. Jatahnya sami. 24 jam. Jatah umur kita juga tidak banyak. Jatah umur kita juga tidak banyak, paling antarane 60, 70 kisaran niki kisaran. Menawi wonten ingkang langkung nggih enten setunggal kali. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Padahal waktu yang kita peroleh niki mawon pun kelong. Paling boten pun sepertiga dari waktu yang kita dapat niku pun telas damel sare. Sare niku rata-rata ya, rata-rata antawisipun 7 sampai 8 jam. Niku rata-rata. Coba menawi kita hitung sedaya, ya. Setunggal dinten 24 jam, damel sare 7 sampai 8 jam. Paling boten sepertelon saking hidup kita itu telas damel sare. Napa malih sing anggenipun sare niku langkung kathah. Nggih, langkung kathah. Boten namung ping 7, 8 napa 12 jam niku. Menawi kita nipun jatah yuswa dugi 60 tahun, paling boten 20 tahun niku pun telas damel sare. Boten kraos nggih, boten kraos. Nggih, pancen kebutuhan kok niku, kebutuhan manusiawi. Kebutuhan manusia niku nggih. Nggih pancen kebutuhane ngoten niku. Nek boten sare malah loyo, gitu. Malah loyo. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka pentingnya waktu. Karena apa? Waktu itu adalah modal utama. Modal utama bagi kita. Waktu itu adalah modal utama bagi kita. Maka Al Hasan Al Basri mengatakan, ya ibna Adam, ya, wahai anak Adam, ya, innama anta ayyamu. Sesungguhnya engkau itu seperti hari-hari, Kullama dhahaba yaumun, ketika hari-hari itu berlalu, dhahaba ba'dzuka, maka hilang sebagian dari dirimu. Karena waktu itu adalah modal bagi kita. Itu saking pentingnya waktu. Ketika kita memiliki modal, tentu akan menggunakan modal itu sebaik-baiknya. Damel amal soleh. Ampun ngantos kleru dadi amal salah. Amal soleh kalih amal salah. Ketika orang kemudian tidak bisa menggunakan waktunya untuk beramal soleh, justru kemudian menggunakan waktunya itu untuk beramal salah, nah ini tergolong menjadi orang yang merugi. Pentingnya waktu. Makanya disebutkan wal asri niku di ayat niki mawon Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah. Saking pentingnya bersumpah atas nama waktu wal asri, demi waktu. Ini modal. Jadi waktu itu adalah modal bagi kita. Modal bagi kita. Yang kedua, waktu itu berlalu begitu cepat. Langkung-langkung yang zaman akhir itu ketika kita kemudian merasakan ya, perputaran waktu itu akan semakin cepat. Jumbo kalian pangantenipun Kanjeng Nabi, la taqumus sa'a hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat hingga waktu itu akan berlalu semakin cepat. Zaman akhir niku nggih ngoten niku. Zaman akhir waktu itu akan berlalu semakin cepat. As-sannatu kasyahri. 1 tahun seakan-akan itu seperti 1 bulan. Wasyahru kal jumu'ati. 1 bulan seakan-akan seperti 1 minggu. Wal jumu'atu kal yaumi, dan seterusnya. Ketika waktu berputar semakin cepat, niki kadang nggih boten kraos. Koyon-koyon iki gek wingi gek ngahat, saiki pun ngahat malih. Koyon wingi ini gek pengajian Ahad pagi, nginjing pun pengajian Ahad pagi malih. Niki tanda-tanda pun mendekati akhir zaman. Waktu itu akan berlalu semakin cepat. Kalau kita kemudian
melalaikan dalam beramal soleh, ya. Padahal waktu berlalu semakin cepat. Nah, ini kita akan tergolong sebagai orang yang merugi. Jadi ampun ngatos rugi ini. Waktu berjalan semakin cepat, boten kraos dan boten kraos. Koyen-koyen kayak wingi jemuah nggih pun jemuah malih. Niki terjadi, ya, terjadi. Bahkan kita merasakan kemudian betapa cepatnya waktu. Yang seterusnya adalah waktu yang kemudian sudah dilalui tidak akan pernah kembali lagi. Waktu yang sudah dilalui tidak akan pernah kembali lagi. Meskipun hanya sedetik, meskipun hanya semenit, itu mboten akan pernah kembali lagi. Maka kemudian ketika kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, entah itu amal baik ataupun amal buruk, ya, hanya kemudian kita seleksi saja. Kalau kita melakukan amal perbuatan yang tidak baik, maka cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali. Karena waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Pramila nek piantun Jawi niku mengatakan getun niku tiba mburi. Getun kok tiba ngarep niku ra sida getun, ya, ra sida getun. Getun tiba mburi. Maka diingat bahwasanya waktu tidak akan pernah kembali, maka sebaik-baiknya kita menggunakan waktu. Jangan sampai kita tergolong sebagai orang yang merugi, yang ketika kemudian ditimbangnya amal kebaikan, ya, lebih berat timbangan amal keburukannya, atau lebih ringan timbangan amal kebaikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang seterusnya adalah bahwasanya tidak ada yang tahu satupun makhluk kapan kita akan habis masa waktu kita di dunia. Maka pentingnya amal soleh niku tidak ada yang tahu, ya, kapan kita itu habis masa waktunya. Masa berakhirnya tidak ada yang tahu. Nah, menawi ngertos niku pun siap-siap. Sesuk, ya, sesasi meneh, ya, akan kedatangan malaikat maut. Wah niku tak kira mboten enten sing nyambut gawe ngoten niku akhire to. Enten teng masjid donga tadarus, salat dalu misalnya ngoten niku. Karena menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala bahwasanya waktu itu kemudian tidak ada yang tahu kapan masa habisnya. Habis masa berlaku expired kita sedaya teng donya niku mboten enten sing ngertos. Nah, tidak ada yang tahu. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk diberikan keistiqomahan untuk menjalankan amal-amal kebaikan. Maka ketika kita kemudian berusaha melakukan kebaikan-kebaikan dan ingat bahwasanya kelak kita itu akan ditimbang setiap amal kebaikan, maka insya Allah kita akan berusaha melakukan amal-amal kebaikan meskipun itu kecil. Meskipun itu sepele. Kalau sudah besok menghadap Allah Subhanahu wa taala, baru kita kemudian menyadari betapa pentingnya amal kebaikan meskipun itu kecil. Niku nalikanipun sambung ditimbang niku wau. Maka kondisi umat ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ditimbangnya amal soleh. Ketika sudah ditimbang amal soleh, ya, katakanlah kemudian timbang amal solehnya itu sama. Paling enten, ya, manusia itu kan dibagi menjadi 3 golongan ketika ditimbangan itu. Satu, yang timbang amal kebaikannya itu berat. Fa amman taqulat mawazinu, itu barang siapa yang timbangan amal kebaikannya berat, ya, bahwa fi isyati radiyah. Kalau dalam surat Al-Qari'ah itu akan mendapatkan kebahagiaan. Mendapat kebahagiaan, mendapat kehidupan yang menyenangkan, fi aisyati radiyah. Golongan yang kedua, fa amma wa amma man khaffat mawazinu. Barang siapa yang kemudian timbangan kebaikannya itu ringan, ya, faulai napa niku? Fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah hawiyah, ya, neraka hawiyah. Lah golongan yang ketiga niku ketika golongan yang ditimbang antara amal baik
dan amal soleh niku seimbang. Cobi, nek seimbang yuk pripun niku? Itu adalah golongan yang kemudian ditempatkan di dalam A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat Al-A'raf niku, A'raf itu adalah suatu tempat yang ditempati oleh golongan-golongan yang timbang amalannya itu sami, boten berat sebelah. Nah, itu adalah golongan yang kemudian akan betul-betul menyesal, betul-betul merenungi bahwasanya oh betapa pentingnya amalan meskipun itu hanya sepele. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paring dawuh datang kita sedaya supaya kita itu tidak kemudian ya, meremehkan amal. La tahqironna lima'rufin syai'an. Ya. Janganlah kamu itu meremehkan untuk perkara-perkara kebaikan meskipun itu hanya sepele. Walau antal qa'ahoka biwajhin tolkin. Ya. Meskipun itu hanya sebuah amal kebaikan, menawi petuk kali tonggo, petuk kali sedulur, itu menggunakan wajah yang berseri-seri. Pepanggian kali tonggo kali sedulur niku senyum, ramah, kita emang sepele niku. Nah, itu gambarannya itu seperti itu. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Itu golongan yang kedua. Golongan yang kedua yang kelak akan merugi di akhirat adalah orang-orang yang melalaikan dalam beramal soleh. Ya. Golongan yang kedua yang orang-orang yang melalaikan dalam beramal soleh. Nunda-nunda, pusing. Aku ngamal soleh kok pusing, kan? Ya. Boten samina wa ta'na niku dadi samina wa kusikna niku dadine gitu. Nah, diperintah mboten samina wa ta'na, samina wa kusikna ayo kusik kan amal soleh. Syekh enom jangkai syekh dawa. A'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, golongan yang termasuk golongan yang merugi ya, di dalam surat Al-Ashr itu adalah orang-orang yang kemudian tidak mau memberikan nasihat kepada orang lain, tidak mau kemudian ya, mengingatkan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Orang yang beruntung, orang-orang yang selamat itu kan orang yang mau kemudian saling nasihat menasihati. Karena apa? Manusia itu tempatnya salah. Manusia itu tempatnya lupa. Kadang manusia itu melakukan sebuah kesalahan, kadang nggih sadar, kadang nggih mboten sadar. Kadang nggih kraos, kadang nggih mboten kraos. Nek pas krasa nggih cepet-cepet tobat. Niku musale sadar. Nek mboten sadar, yo pripun niku? Ya tentu saja ada orang lain yang harus kemudian mengingatkan. Watawasau bil haq, ya. Saling nasihat menasihati dalam hal apa? Dalam hal kebenaran, hak batil, ya. Haram halal. Dalam hal kebenaran, watawasau bis sabr dan nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Kadang wong manusa niku kagungan musibah, pikantuk musibah, kan? Nah, kemudian kita sama-sama saling menasihati. Ya. Kalau orang kemudian cuek, kemudian orang itu acuh tak acuh melihat orang lain nglakoni dhewe mbok ya luweh, sepenting dhewe ora melu-melu, niku malah mbok klentu, ya, keliru. Karena apa? Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab suatu kaum, ya, ketika satu kaum itu sudah melakukan sebuah kemaksiatan yang sudah merajalela, pun keliwat batas, niku sing kena niku mboten namung sing elek-elek mawon. Sing kena niku sedaya kena kabeh. Semuanya akan kena dampaknya. Mbuh niku apik, mbuh niku elek, semuanya akan kena. Maka pentingnya kita untuk berdakwah, saling nasihat menasihati sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Mboten kudu kemudian banyaknya hafalan, mboten kemudian banyaknya pengetahuan, tidak. Tapi ketika kita mengetahui bahwasanya orang itu melakukan sebuah kesalahan, melakukan kekhilafan, ya, tahu bahwa itu adalah salah, maka kita itu wajib untuk saling nasihat menasihati.
Allah Subhanahu wa taala nglipuataken dhateng kita sedaya wonten surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Dan peliharalah kalian dari sisaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Boten khusus kanggo wong-wong sing maksiat kemawon. Peliharalah, jagalah diri kita semuanya. Boten namung kita saja, tapi untuk orang lain. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah cobaan, memberikan sebuah peringatan, itu tidak hanya khusus bagi orang-orang yang dolim saja, ya. Tidak hanya untuk orang-orang yang dolim saja. Padahal wa'lamu anallah sadidul iqab. Padahal azab Allah Subhanahu wa taala itu adalah amatlah pedih. Tidak dibayangkan, ya, ketika kemudian seseorang itu mendiamkan, ya, pemerintahnya itu kemudian ketika ada kemungkaran itu diubah dengan kemampuan yang kita miliki. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi, ya, memiliki sebuah kekuasaan, memiliki kemampuan, maka ubahlah dengan tangannya, biyadi. Fa illam yastati fa bilisani. Ketika tidak mampu dengan tangannya, tidak mampu dengan kekuatannya, maka dengan lisannya. Dengan lisannya mengingatkan, ditegur. Fa illam yastati fa biqalbi, fadzalika at'aful iman. Maka kemudian tidak mampu dengan lisannya, setidaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan supaya orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah selemah-lemahnya iman. Dzalika atnaful iman. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Itu golongan yang ketiga, orang-orang yang masuk dalam keadaan yang rugi. Orang yang tidak mau kemudian, ya, saling nasihat menasihati. Maka jangan sampai kemudian kita semuanya ini tergolong orang-orang atau kelompok-kelompok yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang yang merugi. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya, golongan orang-orang yang merugi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang kemudian dilalaikan terhadap hartanya, terhadap anaknya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Munafikun ayat yang 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kemudian anak-anakmu, harta-hartamu itu melalaikan kamu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, maka barang siapa yang kemudian melakukan hal yang demikian, faulaika humul khasirun. Mereka itu tergolong orang-orang yang merugi. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Memang, ya, kecintaan kita terhadap sesuatu, ya, perhiasan niku pancen perhiasan dunia ini kan Allah sebut wonten surat Ali Imran, perhiasan dunia, kesenangan dunia. Niku. Napa mawon kesenangan dunia niku? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Zalika mataul hayatid dunya. Itu semuanya adalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia yang kemudian melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Itu mengakibatkan kita tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Kagungan bondo, kemudian lupa kita hanya sibuk dengan kekayaan kita, sibuk dengan harta kita, kemudian sampai melalaikan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kagungan garwa, kagungan putra,
garwa putra kemudian melalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong sebagai umat orang-orang yang merugi. Harta niku contohnya pun kata wonten zaman Nabi Musa wonten Korun. Zaman Nabi Musa niku wonten Korun. Korun sakderengipun sugih nggih kersa ibadah. Ketika kemudian hartanya sudah melimpah ruah, ya, kemudian diminta oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengifatkan hartanya, apa yang dijawab oleh Korun? Innama utituhu min ilmin indi. Wong aku kowe oleh bondo-bondo saka jerih payahe aku dhewe kon sedekah. Yo sakarepe aku ana untuk pilih min dalik niki. Di zaman Nabi Muhammad wonten kisahipun Sa'labah. Sa'labah niku zaman riyin niku tergolong tok biji Mbah Renggo. Pirsa nggih Pak nggih. Wah niki sing sepuh-sepuh paham tok biji Mbah Renggo. Katok siji klambi siji kumbah garing dinggo niku. Mung mboten kagungan napa-napa Sa'labah niku. Sa'labah bin Hantib Al-Ansori niki. Sa'labah niku. Kagungan rasukan nggih setunggal kumbah garing gitu. Niku mawon gentosan kali garwane. Pramila Sa'labah menika matur kalian Kanjeng Nabi, ya Nabi doakanlah saya untuk menjadi orang yang kaya. Sepindah matur niku mboten langsung diiyoi niku, tidak langsung diiyakan oleh Kanjeng Nabi. Lebih baik sabar daripada engkau tidak mampu bersyukur. Binjang malih nyuwun malih kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mbok kula dongake men sugih. Seprono seprene niki anane men klambi siji ngono. Niki mawon kula nek salat niku kerep-kerepe masbuk terus ngoten niku. Soale gentosan, rasane niku gentosan kalih garwane. Untuk jibiji Mbah Renggo niku wau. Niki Sa'labah niki. Kaping 3 tasih nyuwun kalih Kanjeng Nabi mbok dongake men sugih. Ya. Akhirnya setelah beberapa kali permintaan sampai aku ora kuat tak dongake sugih. Kemudian didoakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, betul dipawiti mendo, pawiti mendo. Mendo ini beranak pinak, dados kata, dados kata. Sing waune sedoso, dados kalih doso, masuk manak ngoten niku. Nah, dan cepat beranaknya itu cepat. Beranak pinak. Boten enten ingkang pecah, sehat-sehat. Nah, hari pertama, 1 minggu pertama, 1 bulan pertama, sing waone sregep jamaah, jadi kemudian rodok memudar. Tahun kedua dan seterusnya, ya, sing waone jamaah dadi boten jamaah pun lali, ketungkul kalih mindani, ketungkul kalih mindani. Ya. Yang kemudian, ya, sampai seterusnya, sampai beliau ini kemudian ya lupa, melalaikan dalam beribadah, lali niku. Pramila niki Allah Subhanahu wa taala yang ngotaken dateng kita sedaya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya. Jangan sampai ya kan hartamu, anak-anakmu itu melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika kemudian semua itu menjadi hal yang melalaikan kita sekalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya itu tergolong sebagai orang yang merugi. Ya, merugi. Pramila Sa'labah niku wau nalikanipun kemudian sudah tidak mampu beribadah dan seterusnya, nah niku sampai melalaikan. Akhirnya ya celaka. Ya, celaka. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Itu golongan yang keempat. Golongan yang keempat, orang-orang yang merugi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Golongan orang yang merugi ketika hartanya, ketika putranya, ketika garwane, ya. Garwane iku saged melalaikan nggih saged kemawon. Ya, saged kemawon. Ya. Ketika orang yang kemudian sebelum memiliki istri sregep temen anggenipun teng masjid, bihadzan gitu, salat sunah gitu. Ketika kemudian sudah menikah, ya, sibuk dengan garwane, melalaikan niku, ya, melalaikan. Enten apa mboten?
Nek teng mriki insyaallah mboten nonton nggih. Insyaallah mboten nonton niku. Enten teng Konoha mriku ya. Teng Konoha niku. Dan iki insyaallah mboten nonton ya. Nah, niku disebut nek teng daerah kula niku biri. Pirsa biri wae. Barabi mari niku. Ya biri, barabi mari. Barabi mari. Dadi dusun kula niku nggih wonten niku. Niki enten kula sindir ngoten niku. Wong-wong maune niku sregep ibadah lajeng nikah kok njuk dadi ora tau jamaah niki kan eman-eman. Sing biyen sregep adzan njuk dadi ora sregep adzan misalnya niku. Ya tetep menawi saged nggih istiqomah. Istiqomah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, golongan orang-orang yang merugi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang kemudian ingkar janji dan suka membuat kerusakan di muka bumi. Ingkar janji dan membuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun." Mereka itulah orang-orang yang merugi. Alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqih. Orang-orang yang kemudian mengingkari janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala setelah janji itu tegak. Kinten-kinten nanten apa mboten saya ingkar janji. Nah, saderenge dadi niku wis pokoke piye carane sesuk dipilih ya, sesuk dipilih, sesuk ngene tak kei bantuan semene. Boro-boro ngakei bantuan, malah danane dikorupsi. Niku ingkar janji, wa yufsiduna fil ard, merusak tatanan. Ya, merusak tatanan. Para mila kita dipun imutaken datang Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita semuanya ini kemudian jadi orang-orang yang suka mengingkari janji. Orang yang suka mengingkari janji, lebih-lebih membuat kerusakan di dunia ini, na'udzubillahi min dzalik, tergolong orang-orang yang merugi. Pramila menawi kita sedaya badhe janji niku nggih kedah pikir-pikir rumiyin. Nah, pikir-pikir rumiyin, kira-kira iso menepati atau tidak. Nah, ngoten. Jadi janji itu nggih enten adab-adabnya ya. Janji itu tidak kemudian asal janji ya, tapi diingat ya bahwasanya kita berjanji itu ya wajib ditepati. Bagaimana caranya? Makanya ketika kita berjanji itu harus ditimbang-timbang terlebih dahulu apakah kita bisa melakukannya ataupun tidak. Kemudian yang kedua, ketika kita hendak berjanji, jangan lupa kita ucapkan insya Allah. Jadi kemudian janji niku ampun kesupen. Sesuk mampir, ya, insya Allah, ngonten. Sesuk macu nih aku Kang, sesuk ning kono kae, insya Allah. Soalnya nopo? Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari terhadap diri kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan niku mboten enten sing ngertos. Apa yang kita akan lakukan hari esok niku tidak ada yang tahu. Niki janji niku jangan sampai kemudian lupa mengucapkan insya Allah. Tidak ada yang tahu. Ya. Kok ujuk-ujuk sesuk tak mangkat, mesti mangkat. Ternyata besok ada perkara yang lain yang kemudian membuat kita kemudian tidak bisa hadir. Nah, ini kadang kita terjadi semacam itu. Maka jangan lupa ya, ketika kita hendak berjanji katakan insya Allah. Bodal semanten Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggih pun nate. Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran ketika Kanjeng Nabi ya, kedatangan para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya orang-orang yang ketika itu awal-awal Islam kemudian pengen diceritani kisah Ashabul Kahfi. Ya. Maka Kanjeng Nabi ngendika, datanglah esok hari akan saya ceritani. Kanjeng Nabi supe padahal niki supe. Mboten njuk nglanggar janji mboten. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah kamu sekali-kali mengucapkan bahwasanya saya akan melakukan pekerjaan ini esok hari.
illa ayyasha Allah, melainkan kita kemudian mengatakan insya Allah, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Nah, ini janji. Ketika kita sudah berjanji, maka berusaha untuk menepati janji. Di jam itu Pak ini. Pun jam itu langkung. Lanjut apa sampun Pak? Bu? Malih. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir nih kisah kaitannya dengan janji. Orang ketika kita kemudian sudah betul-betul berjanji kepada seseorang, maka betul-betul kita berusaha untuk menepati janji. Wonten sebuah kisah niki. Sebuah kisah. Dulu niki di dalam sebuah hadis Nabi tadi panjang kisahnya ini. Dulu ada seorang sahabat nih, sahabat ing zaman Bani Israel. Ada seorang sahabat ing zaman Bani Israel, dua orang laki-laki konco kental. Akhirnya kemudian dua sahabat ini ya kemudian memiliki sebuah kesepakatan janji niku wau. Setunggal badhe memulai bisnis tapi tidak memiliki modal. Pengen memulai bisnis tapi tidak memiliki modal. Yang satunya punya kelebihan dana. Maka yang satu yang mau memulai bisnis tidak punya modal, niki badhe ngampil yotro, meminjam uang kepada sahabatnya. Aku tak jilid duit, harus sampeyan. Tapi rokai 1000 dinar, 1000 dinar, 1000 dinar, 1000 dinar. Dinar niku uang emas, Kok cacahe 1000. Umpami sedinar niku ibarat 1 gram. Juk regane sak gram niku 1 juta, ping 1000. Iku pun pinten niku? Ya. 1 juta pun 1 miliar, 1 M niku. Zaman semanten 1 M niki. Wah. 1 miliar. Kemudian ya, sang pemberi pinjaman ini iki dana niki ora sithik. Kira-kira apa jaminane? Ya. Kira-kira apa jaminane? Yang mbake sing badhe utang Gusti Allah sing jamin. Wah niku. Gusti sang jamun, sampeyan percaya ora karo aku? Bisa kekancan seprono sepinin mosok ora percaya, kan ngoten niku. Jenenge kanca kentele kan biasane ngoten niku to. Ya. Mosok ora percaya, ngoten. Nah. Oh nek ngono sapa sing arek nyeseni? Gusti Allah sing arek nyeseni niku. Saking akrabe, saking kentele niku. Akhirnya betul terjadi transaksi ya. Sesal si A dan si B memberikan pinjaman kepada si A sejumlah 1000 dinar, ya, 1000 dinar. Singkat cerita, kemudian setelah mendapatkan pinjaman, piyambak ini kemudian merantau. Orang yang meminjam ini merantau kepada sebuah tempat, ya, ingin memulai sebuah usaha. Ya. Setelah kemudian beberapa waktu, ya, setelah selesai beberapa waktu, iki kemutan, wong biyen aku nyileh karo si B kuwi, ya, setahun arek tak balekake. Setahun tak balekake. Wong gandeng saiki wis setahun, nah, janjine ting tanggal kiye, bulan kiye, ya, si A niku betul-betul menepati janjinya. Ya, menepati janjinya. Ya, akhirnya kemudian si A ini berusaha untuk memberikan ya, nyarutang. Ya. Betul-betul di dalam hatinya ini ya, berniat untuk memberikan kembali pinjamannya kepada si B. Suatu ketika si A ini hendak mengunjungi si B, wong niki tebih nyebrang laut niku pados kapal kleresan boten enten setunggal kapal ingkang waget nyebrangake. Cuaca boten sae. Biasanya kan enten cuaca gelombang tinggi. Nah, nek saniki enten gelombang tinggi. Menawi badhe nitih napa niku pesawat terbang nggih. Kondisi niku wah boten saged melakukan penerbangan, ditunda. Niku saking bingunge mriki pados tumpangan boten enten sing paget paring tumpangan. Padahal pun janji. Saking bingunge piyambake niku kemudian ya mencari cara. Ketemu sebuah kayu. Kayu niku lajeng dilobangi.
dilubangi, lajeng sampun-sampunipun dilubangi, ya. Uang yang jumlahnya 1000 dinar niku dilebetake teng jerone, ditutup malih, buntel rapat, niku buntel rapat dipaku niku dikelekke. Bismillah iki krana niat sing apik aku arek nyarutang. Niku pun diparingi surat teng jerone. Aku nyarutang karo si B tanggal sepene, ya kan, di ngapura, senggolek rene-rene ora ono tumpangan, akhirnya kemudian ya tidak ada cara ya ini. Setelah itu kemudian diselebrangkan itu si B niku nggih ngarep-arep mancen janjine tanggal semonten ngarep-arep. Akhirnya di tepi pantai niku ngarep-arep tenanan niku. Si A ki ora teko-teko ya. Janjarene rek balekake biyen sing dijileh kok tekan seprene urung teko. Saking enjing dumugi sonten ditenggo. Sonten nalikane badhe wangsul niku kok ora ono sing teko. Melihat sebuah kayu. Lihat sebuah kayu. Ning omah ki kaya ora duwe kayu, arek daden geni ya. Kayak ono kayu ngapunge eman-eman kita gawani bali. Akhirnya dibawa pulang kayu. Ya, setelah dibongkar isinya 1000 dinar, ya, 1000 dinar, 1000 dinar niku. Enten surate, jebul saking si A. Si A setelah beberapa minggu kemudian niku rodok lali niku tekan Poraya, niku tasih berusaha untuk memenuhi janjinya. Ya, setelah beberapa waktu yang lalu kemudian beliau ini mengunjungkan si B lagi. Sambil juga membawa uang 1000 dinar lagi. Sama-sama sing winane golek-golek ora tekan, membawa orang 1000 dinar lagi. Nah, Odal semanten kepanggih, kemudian berkata kepada si B, ya, ya, saya kesini arek nyarutang, biyen aku ki utang karo sampeyan janjine ki tanggal semene yo di ngapura. Jan ora ono kapal niku, ora ono kapal. Arek numpak ojek yo ora kon iso nglangi, gitu. Ora iso nglangi, ora kakon tekan. Nah, akhirnya yo gelem ora gelem ngenteni janji ngapura tenan. Burung iso nyarutang, nah saiki aku iso ketemu, ya, iso ketemu karo sampeyan iki. Biyen aku nyileh tak balekake. Ya, tak balekake. Sing si B nggih matur kalian si A niku. Eling-eling, sampeyan janjane iki wis nyarutang apa guru? Koyen-koyene wis nyarutang. Wah, guru. Wong aku ki golek kapal ora oleh-oleh, kan ngoten. Golek kapal ora oleh-oleh niki. Karena golek kapal ora oleh-oleh ya, kemudian ya berusaha itu malah. Nah, setelah kemudian diceritakan kisahnya, nah, inilah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Janji yang ditepati dengan kesungguhan hati, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ya. Makanya jangan sampai kemudian kita itu tergolong orang-orang yang suka ingkar janji. Wong yang suka ingkar janji niku kalebet orang-orang yang merugi di akhirat. Pemenawi mekaten kemawon ingkang waget kawula aturaken akirang saha langkungipun istu nyuwun ageng samudra pangsami. Kawula akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.